إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون كما قال عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan juga menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, setiap perbuatan kita, baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diadili kelak pada hari kiamat. Perbuatan yang baik akan diberikan ganjaran kebaikan pula. Sebaliknya, perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan dosa juga akan dibalas, akan diganjar dengan keburukan atau dengan nerakanya, wal'iyadzubillah. Sebagaimana di dunia ada yang namanya hukum, ada yang namanya pengadilan, maka di akhirat pun juga ada yang namanya hukum dan pengadilan. Namanya sama akan tetapi prakteknya berbeda, bahkan jauh sekali berbeda. Kalau kita lihat praktek hukum di dunia, praktek pengadilan di dunia, masih banyak sekali atau masih jauh sekali dari kata adil. Masih ada yang dikenal dengan istilah orang dalam, masih ada yang dikenal dengan istilah sogok menyogok dan lain sebagainya. Akan tetapi nanti di akhirat, kelak di akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pengadilan yang seadil-adilnya, dan sedikit pun tidak akan Allah Subhanahu wa taala menzalimi kita. Setiap perbuatan kita yang dicatat oleh malaikat akan diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid." Tidaklah sebuah ucapan yang keluar dari mulut seseorang pasti akan dicatat oleh malaikat raqib dan 'atid. Dan nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala menceritakan juga tentang bagaimana keadaan orang yang sering berbuat dosa. Para pendosa yang mana ketika mereka dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang catatan amal mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wudi'al kitab." Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala meletakkan catatan-catatan amal mereka di tangan-tangan mereka. Kemudian fataral mujrimin musyfiqina mimma fi, maka engkau akan melihat bagaimana orang-orang yang pendosa itu, para pendosa itu begitu ketakutan, begitu gemetar ketika melihat catatan amal mereka. Wa yaqulun ya wailatana, mereka mengatakan, celakalah aku. Man hadzal kitab, buku catatan apa ini? La yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira. Buku apa ini? Kenapa setiap perbuatanku ada tulisannya? Tidak tertinggal, baik itu perbuatan-perbuatan yang kecil, apalagi perbuatan-perbuatan yang besar. Semuanya tercatat di dalam buku tersebut. Tidak sedikit pun tertinggal oleh catatan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjumpai catatan mereka, wala yuzlimu rabbuka ahada, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi mereka sedikit pun. Allah tidak menambah catatan-catatan mereka. Allah tidak mengurang-urang catatan mereka. Mereka kaget disebabkan amalan-amalan mereka yang mereka perbuat sendiri. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengamalkan kebaikan walaupun itu sekecil debu, maka ia akan melihatnya kelak di hari kiamat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengamalkan kejelekan walaupun itu sekecil debu, ia juga akan melihatnya kelak di yaumul qiyamah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pengadilan akhirat adalah pengadilan yang begitu dahsyat, pengadilan yang sangat adil. Dan Allah Subhanahu wa taala pun telah menceritakan kepada kita gambaran kejadian-kejadian tatkala nanti kita diadili di padang mahsyar pada hari kiamat. Orang-orang ketika nanti di hari kiamat akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri. Tidak ada kata mendatangi Allah Subhanahu wa taala dengan sahabat. Tidak ada teman ketika kita mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan datang sendiri untuk mempertanggungjawabkan amal-amal kita. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri. Tidak ada backingan, tidak ada orang dalam. Mereka akan mempertanggungjawabkan amal mereka sendiri-sendiri. Maka kemudian ketika itulah Allah Subhanahu wa taala buka mulut mereka, Allah tutup mulut mereka, sehingga kalau di dunia ketika kita di persidangan, di peradilan, kita bisa berbohong, kita bisa berdusta, maka di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita tidak akan mungkin bisa berdusta karena mulut kita akan dikunci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, kami kunci mulut-mulut mereka, kami tutup mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, dan kami jadikan tangan-tangan mereka berbicara, tangan-tangan mereka bersaksi, wa tashhadu arjuluhum, begitu juga kaki-kaki mereka juga bersaksi, bima kanu yaksibun, atas apa yang telah mereka kerjakan selama di dunia. Tidak cukup sampai di situ, Allah juga berfirman dalam Al-Quran, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi juga akan berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi terhadap orang tersebut.
Allah yang memerintahkan bumi untuk berbicara, bersaksi atas perbuatan orang tersebut selama di dunia. Yaumahum barizuna la yakhfa 'ala Allahi minhum syai'. Pada hari itu tidak akan ada sedikit pun yang tertutupi dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dibeberkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan diperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berseru, berfirman kepada seluruh umat manusia, limanil mulkul yaum, di dalam sebuah hadis. Kepemilikan siapakah kerajaan hari ini? Lillahil wahidul qahar. Kepemilikan kerajaan hari ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma tujza kullu nafsin ma kasabat wa la yuzlamuna syai'a. Maka amalan-amalan tersebut, perbuatan-perbuatan tersebut yang telah dibeberkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan Allah berikan ganjaran, akan Allah berikan balasan kepadanya, dan tidak sedikit pun Allah Subhanahu wa taala akan menzalimi orang tersebut. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, maka hendaknya kita berwaspada, hendaknya kita berhati-hati. Jika kita di dunia kita bisa bermain-main dengan hukum, kita bisa menyelewengkan hukum, kita bisa menggunakan orang dalam. Ketika kita melakukan pelanggaran, kita bisa terbebas dari pelanggaran tersebut, kita bisa terbebas dari pidana tersebut, kita bisa terbebas dari penjara. Maka kelak di akhirat, jika kita di dunia berbuat kezaliman, kita berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan bisa lari dari Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya akan dibeberkan, akan ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari termasuk golongan orang-orang yang merugi, golongan orang-orang yang sengsara ini, dan kita termasuk, semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun, kelak di akhirat ketika tidak ada lagi bermanfaat harta-harta dan anak-anak mereka, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang salim, dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci, dengan hati yang senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang timbangan amal kebaikannya lebih berat dibandingkan timbangan amalan buruknya, maka itulah orang-orang yang beruntung. Wa man thaqulat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum. Dan barang siapa yang timbangan kejelekannya lebih berat dibandingkan timbangan kebaikannya, maka ia adalah termasuk orang-orang yang merugi. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, maka kita hendaknya memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tatkala ada larangan yang datang kepada kita, kita tutup telinga, tidak ingin dengar, tidak ingin tahu, karena takut dilarang untuk kita. Tapi tatkala ada larangan yang datang kepada kita, yang kita ketahui larangan tersebut, dan jika kita belum bisa meninggalkan, kita berusaha, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhkan kita dari kemaksiatan dan larangan tersebut. هذا وصلى الله على نبينا محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.